Gila. Skuad full diaspora timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. John Hartman siap balas kegagalan Indonesia bola sepak. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke babak gugur kejuaraan Perbara atau Piala AFF 2026 menjadi pukulan keras bagi publik sepak bola tanah air. Hasil imbang 1-1 kontra Singapura pada pertandingan terakhir Grup A membuat perjalanan Garuda di turnamen tersebut harus berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Hasil tersebut tentu menimbulkan evaluasi besar. Sorotan pun tertuju kepada pelatih kepala John Hartman yang sejak awal dipercaya membawa perubahan dalam permainan timnas Indonesia. Namun, Hartman tampaknya tidak ingin terlalu lama meratapi kegagalan tersebut. Pelatih asal Inggris itu justru harus segera mengalihkan fokus menuju kompetisi berikutnya, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terlihat sebelumnya. Terlebih, Indonesia berpotensi tampil dengan kekuatan yang jauh lebih lengkap. Rumor mengenai komposisi skuad pun mulai bermunculan. Salah satu isu yang paling menarik perhatian adalah kemungkinan John Hartman mengumpulkan pemain abroad terbaik Indonesia dan membentuk apa yang disebut publik sebagai skuad full diaspora. Jika skenario tersebut benar-benar terjadi, wajah timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 berpotensi jauh berbeda. Bukan hanya karena jumlah pemain diaspora yang lebih banyak, tetapi juga karena kualitas dan pengalaman mereka yang bermain di berbagai kompetisi luar negeri. Momentum kalender FIFA jadi keuntungan besar. Salah satu faktor penting yang membuat peluang hadirnya pemain abroad semakin besar adalah status kalender pertandingan. Kompetisi yang berlangsung di luar kalender FIFA biasanya membuat pelatih menghadapi masalah ketika ingin memanggil pemain yang berkarier di luar negeri. Klub memiliki kepentingan sendiri dan tidak selalu berkewajiban melepas pemain. Situasi tersebut dapat mengurangi kekuatan sebuah tim nasional. Namun, apabila FIFA ASEAN Cup 2026 benar-benar berlangsung dalam periode resmi FIFA Matchday seperti yang menjadi pembahasan, posisi Indonesia tentu lebih menguntungkan. Pemain yang dipanggil tim nasional memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan izin bergabung dari klub. Ini merupakan kabar yang sangat positif bagi John Hartman. Pelatih dapat memanggil pemain-pemain terbaik yang selama ini berkarier di Eropa, Amerika Serikat, maupun kompetisi Asia lainnya. Dengan demikian, Hartman memiliki kesempatan untuk menyusun skuad yang lebih lengkap dan kompetitif. Tidak mengherankan apabila muncul spekulasi bahwa belasan hingga puluhan pemain abroad bisa masuk dalam daftar pemanggilan. Namun, perlu ditegaskan bahwa daftar tersebut masih berupa proyeksi dan rumor. Panggilan resmi tetap bergantung pada keputusan pelatih, kondisi pemain, jadwal klub, serta pengumuman federasi. Martin Paes dan Emil Audero di bawah Mistar. Salah satu sektor yang langsung menjadi sorotan adalah posisi penjaga gawang. Martin Paes menjadi nama yang sangat penting dalam proyek timnas Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi luar negeri membuatnya memiliki kualitas yang dibutuhkan dalam sistem sepak bola modern. Kemampuan distribusi bola dari lini belakang juga dapat membantu Hartman membangun serangan dari bawah. Selain Paes, nama Emil Audero juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai kedalaman posisi kiper. Jika kedua pemain tersedia, Hartman memiliki dua opsi berkualitas untuk mengisi posisi penjaga gawang. Persaingan tersebut justru dapat menjadi hal positif. Setiap kiper akan dituntut tampil maksimal dalam latihan maupun pertandingan. Hartman pun memiliki keleluasaan menentukan siapa yang paling sesuai dengan karakter lawan. Benteng Garuda diprediksi makin kokoh. Lini belakang menjadi salah satu sektor yang berpotensi mengalami perubahan paling signifikan. Nama Jai Idzes tentu menjadi perhatian utama. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Idzes memiliki kualitas dalam duel, membaca permainan, serta membangun organisasi pertahanan. Kehadirannya akan sangat penting apabila Hartman ingin menerapkan garis pertahanan yang lebih tinggi. Kemudian ada Kevin Dix. Pemain serbabisa ini memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi pertahanan.
Fleksibilitas tersebut sangat berguna bagi Hertman ketika membutuhkan perubahan formasi selama pertandingan. Kelvin Verdong juga menjadi opsi penting. Pengalaman internasional dan kemampuannya bermain di sisi pertahanan membuatnya menjadi bagian yang menarik dalam proyeksi skuad. Justin Hubner dan Elkan Bagot juga dapat menambah pilihan di posisi bek tengah. Keduanya memiliki karakter permainan yang berbeda sehingga Hertman bisa menyesuaikan komposisi sesuai kebutuhan. Sandy Walsh dan Shane Patinama kemudian memberikan tambahan opsi di sektor sayap pertahanan. Jika seluruh pemain tersebut tersedia secara bersamaan, Indonesia memiliki kedalaman lini belakang yang sangat menarik. Hertman bahkan bisa memiliki beberapa kombinasi pertahanan tanpa harus terlalu khawatir ketika salah satu pemain mengalami masalah kebugaran. Lini tengah punya banyak pilihan. Kekuatan diaspora juga terlihat di lini tengah. Tom Haye menjadi salah satu pemain yang dapat berperan sebagai pengatur permainan. Kemampuan memberikan umpan panjang, mengontrol tempo, serta membaca ruang membuatnya cocok menjadi bagian dari struktur permainan Hertman. Di samping Haye, ada Ivar Jenner. Gelandang muda tersebut memiliki kemampuan membawa bola dan melakukan progresi permainan. Mobilitasnya juga dapat membantu ketika Indonesia menerapkan pressing tinggi. Eliano Rejders menjadi opsi lain yang menarik. Fleksibilitas posisi membuatnya bisa memberikan variasi ketika Hertman ingin mengubah bentuk permainan. Kemudian ada Joey Plupesi yang juga dapat memberikan pengalaman dan keseimbangan di lini tengah. Nathan Choeaon melengkapi pilihan tersebut. Dengan banyaknya opsi, Hertman tidak perlu menggunakan komposisi gelandang yang sama pada setiap pertandingan. Ia dapat memilih pemain berdasarkan karakter lawan. Melawan tim yang bermain bertahan, kreativitas dan penguasaan bola bisa menjadi prioritas. Sementara menghadapi lawan yang agresif, pemain dengan mobilitas tinggi dapat lebih diutamakan. Lini depan siap jadi mesin gol. Sektor serang juga diprediksi semakin menarik. Ragnar Oratmangoen dapat menjadi salah satu pemain penting karena kemampuan bergeraknya yang dinamis. Ia dapat bermain melebar maupun masuk ke area tengah untuk menciptakan ruang. Ula Romeni juga menjadi salah satu opsi di lini depan. Kehadiran penyerang dengan karakter berbeda memberikan Hertman alternatif ketika menghadapi pertahanan lawan. Kemudian ada Miliano Jonathans. Talenta muda tersebut memiliki kecepatan dan kemampuan dalam situasi 1 lawan 1. Ia dapat menjadi ancaman dari sektor sayap maupun area sekitar kotak penalti. Adrian Wibowo juga masuk dalam pembahasan sebagai salah satu pemain muda yang bisa mendapatkan kesempatan. Sementara Marcelino Ferdinand tetap menjadi salah satu pemain yang memiliki kemampuan menciptakan perbedaan melalui kreativitas dan keberaniannya. Jika semua pemain tersebut berada dalam kondisi terbaik, lini depan Indonesia akan memiliki banyak variasi. Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan serangan melalui tengah, tetapi juga dapat memaksimalkan kecepatan dari sisi lapangan. Mampukah Garuda mengangkat trofi? Kini perhatian publik tertuju kepada John Hertman. Apakah ia benar-benar akan membawa skuad diaspora terbaik? Apakah Martin Paes, Jai Idzes, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Marcelino Ferdinand, dan pemain abroad lainnya dapat tampil bersama? Semuanya masih menunggu kepastian resmi. Daftar pemain yang beredar saat ini harus dipahami sebagai proyeksi atau rumor, bukan daftar final. Namun, apabila sebagian besar pemain tersebut benar-benar tersedia, Indonesia akan memiliki kekuatan yang sangat menarik. Perpaduan pengalaman pemain Eropa, energi talenta muda, kualitas pemain lokal, serta dukungan supporter di kandang sendiri dapat menjadi kombinasi berbahaya. John Hertman kini memiliki kesempatan untuk mengubah kekecewaan menjadi motivasi. Kegagalan di turnamen sebelumnya bukan akhir perjalanan. Justru dari kegagalan tersebut, Garuda memiliki kesempatan untuk bangkit dengan kekuatan yang lebih lengkap. FIFA ASEAN Cup 2026 pun berpotensi menjadi panggung pembuktian. Bukan hanya pembuktian bagi para pemain diaspora yang ingin menunjukkan kualitasnya, tetapi juga bagi John Hertman untuk menjawab ekspektasi besar publik Indonesia. Jika strategi berjalan sempurna, skuad diaspora mampu menyatu dengan pemain lokal,
dan para pemain tampil sesuai kualitasnya, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Garuda telah gagal sekali. Kini saatnya bangkit. Dengan skuad terbaik, dukungan penuh supporter, dan ambisi John Hartman untuk meraih trofi, FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi momentum lahirnya era baru timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah John Hartman benar-benar akan menurunkan skuad full diaspora dan membawa pulang trofi untuk Indonesia? Indonesia Piala.